Halo semuanya, kembali lagi di podcast Dalampu Avelonia. Kita udah swab ya, udah vaksin juga ya Kai. Dan ruangannya tuh steril, jadi kita izin buka masker ya teman-teman. Izin buka masker biar kita ngobrol juga lebih jelas ya Teh. Bener banget. Aku mau nanya kabar mereka di rumah. Hai guys, gimana nih kalian kabarnya yang lagi sendirian, yang lagi dengerin kita buat nemenin kalian. Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah Teh, kita udah masuk nih ke episode kedua. Kalian udah nonton episode 1 belum? Kalau belum, gimana nih Teh? Aduh, yang belum nonton episode 1 bakal nyesel banget sih. Soalnya topik di episode 1 itu seru banget, yaitu tentang kepedulian pemuda dalam menangani COVID. Bakal relate sama keadaan kita sekarang. Dan yang pastinya videonya bakal bermanfaat juga buat kalian. Bener banget. Nah, buat kalian yang belum nonton episode 1, habisin nonton ya, daripada nunggu chat dari doi yang gak tahu kapan dibalasnya. Betul, daripada apalah arti kita menunggu ya. Mendingan kalian abis ini nonton episode 1. By the way, kita belum kenalan sama kalian, sama mereka. Lu lupa saking semangatnya ya Kai. Kita kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ana. Di sini aku nggak sendirian, tapi bareng partner aku. Halo semuanya, aku Kayla. Tema episode kali ini apa nih Kai? Tema episode kali ini adalah Determination as the Soul of Leadership, yang artinya keteguhan hati dalam jiwa kepemimpinan. Cocok banget loh Teh sama narasumber yang bakal kita undang sekarang. Kalian kepo nggak? Siapa sih Teh? Narasumber kita kali ini adalah Ketua OSIS SMA Negeri 20 Bandung yang lahir di Bandung pada tanggal 24 Februari 2004. Selain menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 20 Bandung, Tetehnya juga pernah menjadi ketos loh di SMP-nya, yaitu SMP Negeri 22 Bandung. Tapi selain menjadi ketos juga, Tetehnya sering menjuarai berbagai kejuaraan loh Teh. Apa aja tuh Kai? Spill dong. Aku spill ya. Juara 1 lomba News Reading 2018 tingkat kota, juara 1 lomba Storytelling 2017 tingkat kota, juara 2 lomba Storytelling 2019 tingkat provinsi, dan juga pernah menjadi narasumber Sarasehan HUT RI ke-76 kemarin di RRI Bandung bersama Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Keren banget kan? Ih, keren banget ya. Narasumber kita kali ini selain jadi ketua OSIS ternyata berprestasi juga. Patut banget kita contoh dan kalian juga pastinya. Gak usah lama-lama lagi kali ya, langsung aja kita undang narasumber kita kali ini, Teh Amanda Naura. Halo Teh Amanda. Halo Ana, Makaila. Aku panggil Teh Naung mungkin. Boleh. Ya. Halo Teh, apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga. Aku juga baik Teh. Sebelum kita ngobrol topik mungkin ya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Teh. Boleh. Aku mau nanya nih Teh kan udah jadi ketua OSIS waktu SMP. Betul. Terus SMA juga jadi ketua OSIS. Bener Kenapa banget. sih Teh mau jadi ketua OSIS? Kenapa? Karena aku tahu diri aku nih senang banget kerja teamwork gitu. Aku senang banget kerja organisasi. Dan untuk menjadi seorang pemimpin juga aku pasti ada dorongan dari teman-teman, dari keluarga yang mereka support aku bilang kalau, "Now, kayaknya kamu bagus deh kalau jadi seorang pemimpin, khususnya ketua OSIS gitu." Karena aku kan SMP OSIS, SMA juga OSIS gitu. Mending coba dulu aja, karena kalau mungkin teman-teman aku dan keluarga aku nilai aku tipe orang yang berani untuk mengambil resiko, berani untuk mengambil keputusan, dan itu mungkin jadi salah satu indikator untuk seorang pemimpin gitu. Dan pastinya diri aku juga nih, wah aku pengen coba deh jadi ketua OSIS gitu. Dan taunya jadi ketagihan SMA, ya SMA gitu. Sampai ketagihan ya. Awalnya suka berorganisasi terus kayak pengen nyoba jadi pemimpin mungkin ya. Betul. Aku mau nanya nih Teteh punya nggak sih role model yang bikin Teteh mau jadi seorang pemimpin? Oke, kalau role model untuk menjadi seorang pemimpin mungkin bukan pemimpin sih dibilangnya, tapi aku terinspirasi banget sama Mbak Nana, Najwa Shihab. Iya. Itu kayaknya keren banget ya, maksudnya kayak Keren dari banget sih. cara dia bicara, wawasannya yang luas, itu benar-benar menginspirasi aku banget gitu. Dan alhamdulillahnya dari berbagai kejuaraan yang tadi udah disebutin sama Kayla, aku benar-benar terinspirasi dari Mbak Nana gitu, dari cara berbicara, dari wawasannya. Aku benar-benar terinspirasi dari Mbak Nana. Tapi role model juga bisa jadi siapa aja gitu Betul, ya. betul banget. Bukan kayak gak selalu temen dekat. Mama juga bisa jadi Iya, role iya, model, bisa. Mas. Ya. Ngomongin tentang PPKM nih Teh. Oke. Kan kemarin tuh sering banget diem di rumah gitu. Ya. Ada nggak sih hobi baru gitu yang tiba-tiba bermunculan waktu PPKM kemarin? Hobi baru kayaknya enggak sih, tapi aku menekuni hobi yang udah aku sukain dari sebelum PPKM atau dari sebelum pandemi. Dulu aku suka main gitar, tapi yang genjreng-genjreng doang kayak Sekedar iya, bersuara gitu gitar apa namanya, chord dasar. Tapi sekarang aku pengen coba fingerstyle dan lain sebagainya. ya. Gantung.
Ya, soalnya susah ya kayak Iya, gitu. Gampang banget sih gantung sih. apalagi Betul. misalkan kalau senarnya itu yang kawat gitu ya sih. Sakit ya jarinya. Kalau Kayla ada nih hobi baru ada nggak? Hobi baru mungkin bangun siang kayaknya jadi hobi baru aku sekarang. Tapi kalau tapi kan sekarang sekolah ya, jadi aku bangun pagi lagi. Tana gimana Tana? Aku sih lagi suka bertanam ya. Bertanam. Tanam-tanam ubi. Tanam ubi. Bukan. Back to topic nih Teh. Oke. Kan episode kali ini tuh temanya determination as the soul of leadership, Betul. yang artinya tuh keteguhan hati dalam jiwa kepemimpinan. Menurut Teteh nih, apa sih keteguhan hati itu? Kalau keteguhan hati sendiri menurut pendapat aku nih, ini suatu kondisi di mana kita harus bisa mengendalikan diri kita mengontrol diri kita untuk gak melakukan hal atau menghindari hal-hal yang gak sesuai sama tujuan dari diri kita sendiri. Mungkin contoh kecilnya nih yang mungkin banyak orang alami dan sering juga aku alami. Aku pengen suatu barang, kita bilang aja aku pengen gadget nih. Dan untuk membeli si gadget ini aku harus nabung dong. Dan di selama kegiatan aku menabung ini banyak dong hal-hal yang kayak aduh ini bajunya lucu banget, apalagi di sekarang di sosial media banyak banget kan yang jualan-jualan online, aduh bajunya lucu, aduh aku pengen pesen makan delivery. Nah tapi di saat itu aku juga harus bisa mengontrol diri aku harus bisa mengendalikan diri aku untuk aku terus nabung untuk mencapai si barang ini gitu, untuk aku beli si gadget ini gitu. Berarti kita gak boleh egois biar gak keluar dari tujuan Betul kita. banget, setuju. Gak boleh tergoda juga ya. Iya. Kan sekarang kan sosial media gadget gitu. Kayak sepinter itu, apa-apa Iya, gampang betul sekarang banget. kan. Lihat promo dikit pengen pesen kan. Iya, Nah, betul. Langsung masukin itu harus keranjang. dihindari itu Iya. sebenarnya. Yang seberapa penting sih Teh keteguhan hati itu? Jelas penting banget, apalagi mungkin di sini bagi seorang pemimpin itu penting banget karena bisa aku definisikan bahwa keteguhan hati sendiri ini kita benar tadi kata Kayla, kita menahan ego kita untuk melakukan suatu hal, dan dampak dari kita memiliki keteguhan hati ini dampaknya amat sangat baik untuk diri sendiri dan pasti untuk orang-orang sekitar kita gitu. Kalau untuk pengaplikasiannya nih dalam kehidupan sehari-hari gimana nih? Mungkin untuk pengaplikasiannya sendiri aku bisa ceritain dari point of view seorang pemimpin gitu ya di OSIS. Untuk keteguhan hati sendiri kita ini dituntut untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Tapi bukan berarti dengan kemauan sendiri gitu. Ada kalanya kita dalam organisasi itu kita brainstorming, kita menyatukan pendapat-pendapat dari orang-orang, dari berbagai pemikiran-pemikiran yang kadang jauh lebih keren dari pemikiran aku sendiri gitu. Dan di saat pemikiran-pemikiran mereka, di saat ide-ide mereka sudah kita musyawarahkan, kita sudah sahkan mana nih keputusan yang mau kita ambil, tapi kadang kan nggak sesuai sama kemauan aku sendiri ya. Di situ kita harus memunculkan rasa keteguhan hati itu. Oh ya udah deh, mungkin keputusan ini udah jadi yang terbaik buat teman-teman. Jangan ambil keputusan sendiri. Kita harus mengendalikan dulu diri kita untuk gak egois tadi itu. Berarti harus saling mendengarkan kan. Betul banget. Satu sama lain. Yes. Teh Nao kan ini seorang pemimpin ya, ketua Yeah. OSIS. Ada di mana kala Teh Nao tuh butuh mengambil keputusan. Nah, ngambil keputusannya tuh dengan bermusyawarah juga nih sama anggotanya. Semisal nih, ada 2 anggota, yang satu tuh kerabat Teteh nih, sahabat terdekat Teteh. Okay. Yang satu lagi tuh mungkin kurang deket lah sama Teteh. Tapi usulan yang diberikan oleh sahabat Teteh ini tuh gak sebaik yang diberikan oleh temen Teteh yang gak terlalu deket nih sama Teteh. Apa sih keputusan yang bakal Teteh ambil? Oke, begini buat teman-teman yang seorang pemimpin juga atau ketua OSIS nih, kadang kasus-kasus seperti ini suka ditemukan gitu ya. Jadi kesannya kayak pendapat dia kurang tapi dia temen aku gitu, jadi diambil kan. Kalau menurut pendapat aku sendiri nih, kita itu berorganisasi bisa dibilang kita kerja di bawah tekanan, kita bekerja di bawah pressure, dan salah satu pressure itu kita dituntut untuk menjadi profesional. Profesional itu bisa diartikan dalam kasus ini kita harus mengambil keputusan secara objektif bukan subjektif. Work is work, friend is friend. Gak ada yang namanya dalam organisasi teman dekat itu dikedepankan. Dan keputusan yang kurang, yang tidak menjadi keputusan bersama karena dia teman dekat aku, diambil keputusan nggak ada. Jadi intinya ya profesional, kita harus bisa menempatkan diri di mana kita sama dia menjadi teman di luar organisasi, tapi di satu organisasi ya kita harus profesional berdasarkan kedudukannya masing-masing gitu. Profesional itu penting banget ya. Betul. Harus bisa menempatkan diri dengan benar. Yes, berarti. betul. Aku kepo nih, ada gak sih motivasi atau pendorong yang bikin Teh Nao tuh kayak aku yakin nih aku bisa menjadi seorang pemimpin?
Oke, mungkin ini udah aku bahas tadi waktu kita masih di awal ya Iya, bahasannya. Tapi tadi aku kayaknya kurang nyebutin yang pertama pastinya diri aku sendiri. Know yourself first. Aku tahu passion aku di mana, aku tekuni itu, aku suka organisasi yang jadinya ketagihan sampai sekarang organisasi. Dan di saat itu juga aku suka mencoba hal baru gitu, maksudnya yang agak menantang walaupun kadang suka aku salah nggak ya ngambil keputusan ini gitu, tapi aku suka gitu di masa-masa itu. Dan pastinya ada dukungan dari orang tua, dari keluarga besar juga, dan pastinya teman-teman yang mendukung bahwa now kamu bisa, aku juga yakin aku bisa. Dan di situ akhirnya aku mau mencoba gitu untuk menjadi seorang pemimpin dan khususnya menjadi ketua OSIS gitu di SMP maupun di SMA. Lingkungannya suportif berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau misalkan kita sebelum memimpin orang, kita harus kenal dulu lah sama diri kita sendiri. Cari tahu dulu passionnya di mana gitu. Terus motivasi juga harus mulai dari diri sendiri ya, Yes. baru dari luar. Nah Teh, buat sampai titik kayak sekarang nih, pasti ada dong tips and trik yang bisa Teteh bagi buat temen-temen yang lagi nontonin kita yang mau jadi pemimpin biar punya keteguhan hati. Tips and trick mungkin aku juga belum, mungkin ada yang jauh lebih baik ya di teman-teman yang nonton ini, tapi sedikit tips and trick dari aku. Kalian pahami dulu dan kenali dulu bahwa yang namanya berorganisasi itu, untuk menjadi seorang pemimpin itu kalian menganalisa, kalian mendengarkan, kalian menyatukan pendapat-pendapat, inovasi-inovasi dari pemikiran-pemikiran yang berbeda. Di situ adalah struggle-nya kalian untuk menjadi seorang pemimpin, di mana kalian yang berwenang untuk mengambil keputusan itu gitu. Dan di saat mengambil keputusan itu kalian benar-benar harus bisa berpikir bahwa tidak ada yang dirugikan, berusaha untuk tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan tujuan kalian pastinya gitu ya. Terus mungkin kalau tips and trick dari aku lagi, berani mencoba, berani ambil resiko, karena kalau kamu gak nyoba, kamu benar-benar gak akan tahu hasilnya gimana. Kalau misalkan emang hasilnya gagal, ya kamu cari cara lain gitu untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki keteguhan hati itu gitu. Keren banget ya. Ini buat penonton Amin. langsung diterapin ya, soalnya tips and trick Teh Naomi ini keren banget. Sebelum kita akhiri nih pembicaraannya, ada nggak sih harapan atau pesan gitu buat teman-teman di luar sana agar mempunyai keteguhan hati dalam jiwa kepemimpinannya? Untuk memiliki keteguhan hati untuk menjadi seorang pemimpin, mungkin pertama kalian tumbuhkan dulu rasa kekeluargaan sama organisasi kalian, sama lingkungan kalian, sama orang-orang yang bekerja dengan kalian. Kalian tumbuhin dulu rasa kekeluargaannya, kalian kenalin dulu orang-orangnya, kalian pahami dulu karakteristik orang-orangnya kayak gimana. Dari situ kalian bisa paham kalian bekerja dengan orang yang seperti apa, kalian bisa men-treat orang itu pasti beda-beda kan. Mungkin Ana sama Kelly juga punya karakteristik yang berbeda, dan mungkin kalau kita bekerja bersama, aku bisa memiliki treat yang berbeda sesuai dengan karakteristik kalian, tapi nggak melupakan si profesionalitas itu tadi. Itu terus be a leader, jangan ngebos, ngerti nggak? Ya, jadi kalian harus yang mengayomi, jangan yang nyuruh-nyuruh doang gitu maksudnya. Jadi otoriter ya Teh. betul. Jadi kalau masalah otoriter atau enggaknya mungkin tergantung dari kepemimpinan orang-orang, mereka cocoknya di kondisi yang seperti apa. Tapi kalau bagi aku bukan yang tipe otoriter gitu. Dan selain menumbuhkan kekeluargaan tadi, kalian harus bisa berusaha masuk ke orang-orang itu tuh biar mereka tuh dikasih wadah juga gitu untuk apa yang tadi aku bilang kayak berpendapat, itu yang benar-benar harus kalian pahami dulu. Dan ketika ada perbedaan pendapat, benar-benar dipikirkan dengan baik mana keputusan yang paling baik, jangan ego sendiri, jangan kemauan sendiri. Itu sih yang pasti, poin terakhir. Kan kita juga misalkan kayak kerja sama bareng-bareng, kalau misalkan orang-orangnya enak tuh kayak kerjanya juga enak. Bener banget. Tapi ada juga yang misalkan memisahkan diri gitu. Iya, koordinasinya kan lebih lancar ya kalau kita udah tahu gitu orang-orangnya. Aku juga ya kalau kerja bareng gitu ya, suka malas banget sih sama ketua yang suka nyuruh-nyuruh doang tapi nggak kerja. Aduh, ada sih yang kayak gitu. Ada kadang kayak gitu. Tapi kita nggak boleh kayak gitu ya guys. bener banget. Nah, gak kerasa ya kita sekarang udah sampai ke penghujung acara ini. Iya. Bermanfaat banget ya pembicaraan Pastinya. kita kali ini. Amin. Aku tuh ya keren banget. Aku Keren kayak banget. merinding gitu. Speechless banget ya, speechless banget. Thank you. Semoga kalian juga bisa mengembangkan passion kalian di mana, bisa yang pastinya memiliki keteguhan hati juga di bidang manapun yang akan kalian tekuni. Kita berkembang bareng-bareng ya. Pasti. Sama teman-teman di rumah juga. Aku
tuh sekarangnya semakin yakin kalau keteguhan hati itu penting banget. Abis denger dari cerita Teh Nau, tips and trick, gila sih keren banget. Abis ini langsung diterapin nih sama aku. Kalian Juga. penonton Iya, ya? betul. Thank you. Duh gak kerasa ya kita sekarang udah sampai di penghujung acara nih. Makasih banget ya Teh Nau. Terima udah kasih mau hadir, banyak. nemenin kita ngobrol-ngobrol di sini. Makasih juga. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya, Teh. Boleh. By the way, buat temen-temen yang mau berbagi, kita open donasi nih yang bakal kita salurin buat pejuang nafkah dan panti asuhan. Gimana nih Teh Ana Caranya gampang banget, bisa dengan scan kode QR atau bisa juga lewat nomor rekening di bawah ini. Nah, makasih banget buat teman-teman yang udah mau berbagi, dan makasih juga buat kalian nih yang udah mau dengerin kita dari awal sampai akhir acara. Gak lupa juga ya Kak, Iya, makasih gak lupa untuk juga. Kak Anko yang udah menyediakan tempat podcast kita kali ini. Nyaman banget ya Teh? Iya, nyaman banget ya, PW Dingin. banget kayak gak mau beres ya ini podcastnya. Jangan sedih, masih ada 2 episode terakhir yang bakal tayang di setiap minggunya. Stay tune terus ya di podcast Dalam Avelonia. Let's kindness bring revolution. Bye semuanya. Makasih Ana Kaila. Iya, makasih juga Teh Ana.